SMA Negeri 1 Gunung Halu tahun ajaran 2022-2023 ini ditetapkan sebagai sekolah penggerak yang dimulai dengan sosialisasi dari program sekolah penggerak angkatan kedua, di mana saya sebagai kepala sekolah mengikuti tes untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Dan pada bulan Februari ditetapkan dengan SK Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah jadi sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Ada 5 intervensi program sekolah penggerak. Yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Dan yang kelima, digitalisasi sekolah. Siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak? Ya, tentunya dari pemerintah, ya, pemerintah pusat, daerah, terus juga dari komite atau orang tua, platform teknologi, mitra, komite pembelajaran, pelatih ahli, pengawas, kepala sekolah, guru, serta murid. Manfaat bagi sekolah adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, percepatan digitalisasi sekolah, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan, mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan, dan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran paradigma baru. Itu manfaatnya. Dan outputnya diharapkan akan melahirkan lulusan yang menjadi profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, itu yang diharapkan dari sekolah penggerak. Sementara kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Apa itu merdeka belajar? Adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam menentukan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Jadi benar-benar murid yang terlibat ya dalam penentuan tujuan, pemilihan cara belajarnya, melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Itu keterlibatan peserta didik ya. Belajar bukan sekedar untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar juga bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk nilai,
pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tetapi oleh karya yang bermakna. Itulah mengenai Merdeka Belajar. Sementara untuk guru yang merdeka belajar adalah guru yang senantiasa berefleksi untuk menyesuaikan pemikiran, untuk menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam upaya mencapai tujuan. Pada Merdeka Belajar sangat komitmen terhadap tujuan. Melakukan praktek yang membuat sadar utuh terhadap pembelajaran yang esensial, memahami dan memprioritaskan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, menetapkan tujuan dan target yang menantang tapi realistis dicapai dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Lalu mandiri juga pada caranya, merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kesiapan murid, cari cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan yang ditemui pada pembelajaran, mengikuti kegiatan, berkomunikasi, berbagi, pelatihan, coaching, dan lain-lain untuk melakukan pengembangan diri, dan diadakan refleksi secara berkala, membuat catatan reflektif harian untuk mengenal apa yang sudah efektif dan apa yang perlu diperbaiki, meminta umpan balik dari rekan guru, kepala sekolah untuk memperbaiki pembelajaran, menindaklanjuti hasil refleksi dan umpan balik pada rencana pembelajaran, pengembangan diri. Lalu 4 kunci pengembangan guru Merdeka Belajar, yaitu kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan karir. Mengenai visi misi sekolah, sehingga tersusunlah visi misi SMA Negeri 1 Gunung Halu, yaitu visinya membentuk insan pelajar yang beriman, bertakwa, kolaboratif, inovatif, berpikir kritis, dan peduli lingkungan, serta berprestasi baik di tingkat lokal maupun global. Itu visinya, yang mana poin-poinnya sudah mendekati dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sementara untuk mencapai visi tadi, maka dijabarkan sebagai misi, yaitu meningkatkan pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberi ruang kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan atau program, memfasilitasi kegiatan inovatif yang berdaya guna bagi lingkungan, melaksanakan layanan bimbingan secara efektif sehingga kecerdasan siswa terus diasah agar terciptanya pelajar yang berpikir kritis. Selanjutnya, menanamkan cinta, kebersihan, dan keindahan lingkungan sekolah, mengoptimalkan potensi pelajar dalam rangka meningkatkan keterampilan sehingga berprestasi baik di tingkat lokal maupun global. Itu misinya sudah susun bersama guru-guru dan juga melibatkan orang tua, dalam hal ini komite sekolah. Adapun program sekolah yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2022-2023 ini, diantaranya dari bidang sarana prasarana dilakukan pembenahan, rehab dari bangunan yang perlu direhab,
penataan, pemeliharaan, juga program penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan kepramukaan, ekstrakurikuler, kebiasaan baik, bahkan di intrakurikuler dan kokurikuler juga ada penguatan pendidikan karakter. Terus program gerakan literasi sekolah, diantaranya dengan optimalkan pemanfaatan perpustakaan, terdapatnya taman pojok baca, membaca buku 15 menit sebelum belajar. Program selanjutnya adalah sekolah adiwiyata, ya, dengan melakukan penghijauan, buatan taman, jaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Melakukan pelayanan pembelajaran, dalam hal ini menyediakan sarana prasarana media pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, ya, atau profesionalisme guru, lalu program kewirausahaan, yaitu dengan ketahanan pangan dan bekal keterampilan, pengembangan sekolah digital atau smart school, ya, karena dari sekolah penggerak itu ada percepatan digitalisasi sekolah. Dan program sekolah penggerak yaitu dengan melakukan implementasi kurikulum merdeka dan merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu program sekolah yang dilaksanakan untuk tahun ajaran 2022-2023. Adapun dalam kurikulum merdeka ini di kelas 10 ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama mengambil tema kewirausahaan. Nah, di sini pembelajarannya tentu berbeda, ya, karena kok kurikulernya itu dapat dilakukan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, di antaranya di sini dilaksanakan kegiatan observasi, wawancara, ya, di luar sekolah untuk menggali ilmu, pengalaman, dan juga motivasi agar tumbuh jiwa kewirausahaan dari siswa-siswi. Nah, setelah mereka membuat karya, maka diadakanlah kegiatan dasar atau panen raya dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di tengah-tengah semester, dan nanti di akhir akan diadakan showcase, ya, baik itu